Timnas Indonesia tergabung di grup neraka di kualifikasi Piala Dunia ronde keempat. Pemain keturunan berbandar 200M kirim kode keras ingin bela Timnas Indonesia. Rizky Ridho dikabarkan langsung abroad usai kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga. Dua senjata Timnas Indonesia di Piala U23 bocor, Gerard Van den Boeck dijamin full senyum. Respon hebat Jai Itzes usai Timnas Indonesia di pantai Jepang. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Kapten skuad Garuda yakni Jai Itzes yakin skuad Garuda bisa bangkit usai dihajar oleh Jepang di laga pembuka grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam laga terakhir tersebut, Timnas Indonesia tidak mampu menahan gempuran para pemain Samurai Biru. Jai Itzes dan kawan-kawan kalah dengan 6 gol tanpa balas. Lebih buruknya lagi, Timnas Indonesia tak sanggup mengukir satu peluang pun di depan gawang Jepang. Beruntung kekalahan telak itu tidak menentukan nasib bagi Timnas Indonesia. Pasalnya laga itu tidak lagi menentukan bagi langkah anak asuh Patrick Kluivert. Pasalnya skuad Garuda sudah memastikan tiket ke ronde keempat. Jelas kekalahan itu dikhawatirkan bakal mempengaruhi mental Timnas Indonesia. Pasalnya kekalahan ini dikhawatirkan bakal mengganggu mentalitas skuad Garuda jelang laga ronde keempat. Pada ronde keempat, Timnas Indonesia hanya ada 2 laga penentuan demi memperebutkan tiket ke putaran final Piala Dunia. Jai Itzes tidak khawatir dengan kondisi mental skuad Garuda. Pasalnya para pemain Timnas Indonesia berhasil comeback dengan cara serupa usai kalah telak 0-4 atas Jepang di pertemuan pertama. Pada laga berikutnya lawan Arab Saudi, Timnas Indonesia justru sanggup mengukir kemenangan perdana dengan skor 2-0. Kami sudah pernah mengalami kemunduran sebelumnya. Di kandang kami juga kalah dan kami bisa comeback melawan Saudi. Ketika kami butuh kemenangan dan juga kami melakukan dengan cukup meyakinkan, kata Jai Itzes. Jai Itzes tak ambil pusing soal hasil lawan Jepang. Baik 24 tahun tersebut ingin para pemain belajar dari kekalahan tersebut. Pertemuan kedua lawan Jepang bakal jadi modal positif sebelum tampil di ronde keempat. Ronde keempat hanya diikuti oleh 6 tim dibagi ke dalam 2 grup. Timnas Indonesia akan melakoni babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski kalah 0-6 dari Jepang di laga terakhir grup C, Timnas Indonesia masih memiliki asa lolos ke Piala Dunia. Sebelum luluh lantak di Osaka melawan Jepang, Timnas Indonesia meraih kemenangan krusial 1-0 atas Cina di SUGBK. Asa untuk Timnas Indonesia mencetak sejarah dengan lolos ke Piala Dunia 2026 membuat sejumlah pemain keturunan Indonesia kirim-kirim kode ingin dilirik PSSI. Salah satu pemain potensial yang bisa diproses ialah pemain PFC Eindhoven yakni Ryan Flamingo. Ryan Flamingo bahkan di keterangan bio akun Instagramnya mencantumkan bendera Indonesia, kode keras bahwa ia memang memiliki garis keturunan Indonesia. Terbaru, Ryan Flamingo menuliskan komentar pada postingan oleh Romani pasca kekalahan Timnas Indonesia dari Jepang. Next ronde keempat, komentar Ryan Flamingo. Komentar di pemain yang memiliki harga pasar 200 miliar ini mendapatkan perhatian netizen. Tercatat komentar Ryan Flamingo itu mendapatkan tanda like sebanyak 5.000 pengguna. Netizen itu pun merayu Flamingo untuk mengikuti jejak oleh Romani dan kawan-kawan untuk membela skuad Garuda. Pelatih Belanda U20 Michael Reiziger resmi mengumumkan daftar 23 pemain yang akan bermain di Euro U21 2025. Dari 23 nama tersebut, 4 pemain keturunan Indonesia bakal jadi pilihan utama pelatih Michael Reiziger. 4 pemain tersebut diantaranya Ryan Flamingo, Niraiso Kansawirjo, Miliano Manhoef, dan juga Ian Marcin. Rizky Ridho kembali menyita perhatian setelah performa apiknya bersama dengan Timnas Indonesia. Rumor keminannya ke Eropa semakin menguat, terutama usai pertemuan dengan agen ternama yakni Hakim Slimani yang juga menangani Kevin Dix. Apalagi Rizky Ridho akan menjadi pemain Indonesia berikutnya yang tampil di panggung Eropa lewat bursa transfer musim panas ini. Timnas Indonesia telah menghadapi Jepang di laga pembuka grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga penting ini digelar di Suita Football Stadium, tepatnya pada Selasa malam 10 Juni 2025. Meskipun skuad Garuda sudah memastikan lolos ke babak berikutnya, pelatih Patrick Kluivert tetap menargetkan kemenangan di laga tersebut.
sayangnya Rizky Ridho absen untuk laga kontra Jepang akibat cedera hamstring. Padahal sang bek tengah berusia 23 tahun tersebut tampil solid di pertandingan sebelumnya melawan Cina, di mana timnas Indonesia berhasil menang tipis 1-0. Rizky Ridho menjadi starter dan bahkan mencadangkan Mitch Hilgers, bek termahal dalam skuad Garuda. Tak hanya bermain bagus, Rizky Ridho juga menunjukkan kepemimpinannya di lini belakang dan berperan penting dalam menjaga clean sheet bersama dengan kiper debutan yakni Emil Audero. Performa konsisten ini menambah panjang daftar alasan mengapa Ridho patut diberikan kesempatan bermain di Eropa. Rumor transfernya pun kembali menyeruak, apalagi setelah unggahan mencurigakan dari Kevin Dick di Instagram. Dalam unggahan tersebut, Kevin Dick membagikan momen kebersamaannya dengan Ridho dan sang agen yakni Hakimi Slimani usai laga melawan Cina. Hakimi Slimani adalah pemilik Grandstand, agensi yang berhasil membawa Kevin Dick ke Borussia Mönchengladbach. Meskipun belum diumumkan secara resmi sebagai klien Grandstand, kehadiran Rizky Ridho dalam momen tersebut memunculkan spekulasi bahwa transfer ke Eropa sedang dalam pembahasan. Grandstand dikenal sebagai agensi pemain papan atas yang fokus di wilayah Eropa, khususnya Belanda dan juga Jerman. Semua pertandingan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia telah tuntas. 6 tim berhasil lolos langsung ke putaran final, termasuk Jepang dan juga Korea Selatan. 6 tim lainnya yaitu Uni Emirat Arab, Qatar, Irak, Oman, Arab Saudi dan juga timnas Indonesia menunjukkan perjuangan yang sangat gigih. Meskipun tidak lolos otomatis, mereka meraih tiket ke putaran keempat. Ke-6 tim ini harus melanjutkan perjuangan di babak tambahan penentuan. Format babak ini menggunakan mini grup terpusat dan diperebutkan untuk 2 tiket terakhir ke putaran final. Uni Emirat Arab finish di peringkat ketiga grup A, 2 poin di atas Qatar. Ini terjadi setelah meraih hasil imbang penting pada match penutup. Hasil ini memastikan mereka lolos ke putaran keempat kualifikasi bersama dengan Qatar. Qatar sendiri mengakhiri babak ketiga tepat di belakang Uni Emirat Arab. Gol tunggal Pedro Correira ke gawang Iran menjadi momen krusial. Ini memastikan posisi 4 grup A dan juga tiket ke ronde keempat. Kedua tim mungkin dipertemukan kembali dalam mini grup putaran keempat. Pertandingan dijadwalkan berlangsung pada tanggal 8-14 Oktober 2025 dengan venue terpusat di benua Asia. Grup B menampilkan kompetisi sengit di posisi 2, 3, dan juga 4. Irak berhasil finish ketiga dengan 15 poin. Meski menang di laga terakhir, perolehan poin Irak tidak bisa menyalip Yordania. Oman menyusuli peringkat keempat meskipun sempat terancam oleh Palestina. Hasil imbang dramatis di laga terakhir memastikan tambahan 1 poin untuk Oman. Hal ini langsung menyingkirkan Palestina. Putaran ketiga grup C ditutup lebih dramatis. Arab Saudi kalah dari Australia di match terakhir fase grup. Ini memastikan mereka hanya finish di peringkat ketiga. Indonesia menjadi kuda hitam di babak ini. Kemenangan 1-0 atas Cina di Jakarta lewat gol penalti oleh Romeni mengamankan posisi keempat mereka dengan 12 poin. Ini menyingkirkan Bahrain dan juga Cina. Ajang Piala AFF U23 2025 kian mendekat, dan Timnas Indonesia U23 tengah mempersiapkan diri dengan serius untuk mengukir prestasi di pentas sepak bola Asia Tenggara. Berbekal status tuan rumah dan juga deretan pemain bertalenta, Garuda Muda diprediksi memiliki peluang besar untuk kembali berjaya dalam turnamen yang akan berlangsung di Jakarta dan juga Bekasi ini. Piala AFF U23 2025 dijadwalkan berlangsung pada tanggal 15 hingga 31 Juli 2025, dengan Timnas Indonesia dipercaya sebagai tuan rumah. Semua pertandingan Timnas Indonesia U23 digelar di 2 stadion, yakni Stadion GBK dan juga Stadion Patriot Candrabaga Bekasi. Timnas Indonesia U23 tergabung di grup A bersama dengan Malaysia, Filipina, dan juga Brunei Darussalam. Melihat kompetisi grup ini, banyak pihak memprediksi bahwa skuad Garuda Muda menjadi kandidat kuat untuk melaju ke babak semifinal. Secara historis, performa Timnas Indonesia U23 di turnamen ini cukup membanggakan. Pada edisi 2019, Indonesia sukses merebut gelar juara usai mengalahkan Thailand dengan skor 2-1. Sedangkan di edisi 2023, Garuda Muda kembali menunjukkan forma impresif dengan mencapai final. Meski akhirnya harus puas sebagai runner-up setelah kalah dalam drama adu penalti melawan Vietnam. Dengan catatan prestasi tersebut, PSSI memasang target tinggi pada turnamen kali ini. Turnamen ini juga merupakan bagian penting dari persiapan menuju kualifikasi Piala Asia U23 2026, kata Ketum PSSI Erick Thohir. Faktor tuan rumah jelas menjadi keuntungan tersendiri. Dukungan penuh supporter di stadion diyakini mampu memberikan dorongan moral bagi para pemain. Selain itu, pembagian grup yang relatif menguntungkan menjadi peluang besar bagi Indonesia untuk kembali tampil dominan.
Waktu persiapan yang cukup panjang juga memungkinkan tim pelatih untuk membangun chemistry yang solid antar pemain. Bila mampu menjaga konsistensi dan juga kedisiplinan, peluang Garuda Muda untuk kembali mengangkat trofi cukup terbuka lebar. Di atas lapangan, Mas Bruno Ferdinand diprediksi bakal menjadi motor serangan timnas U23. Meskipun baru berusia 20 tahun, gelandang kreatif tersebut sudah menjadi pilar penting di skuad senior Indonesia.